صل على Muhammad. Walakinni, akan tetapi aku uhibbullaha wa rasulahu, aku mempunyai cinta kepada Allah dan kepada utusannya. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maknanya apa? Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau cinta kepada Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Si'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'ala sijil 'uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal ali wa qaim bil jawali mabda'un min taqwalakal hamdul minnatu wasrafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bizirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li
bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalil qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabli wasati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala nabiyir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yudlilillahu, barang siapa dibiarkan tersesat oleh Allah, fala hadiyalahu, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wa yadharuhum, dan Allah membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, terombang-ambing mereka. Yas'alunaka 'anis sa'ati, bertanya mereka kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, 'anis sa'ati, kapan hari kiamat, ayyana mursaha, akan terjadi. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya hanyalah ilmunya yang mengetahui tentang kiamat, inda rabbi, di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha, tidak ada yang bisa menjelaskan tentang hari kiamat, liwaqtiha, termasuk juga waktunya tentang hari kiamat, illahu, kecuali Dia, Allah. Taqulat fis samawati,
wal ardi, berat, amat berat, sangat berat, akan dirasakan bisamawati oleh makhluk, oleh hambanya yang ada di langit maupun di bumi. La ta'tikum illa baghtatan, tidak akan datang kepada kalian hari kiamat itu illa baghtatan, kecuali secara tiba-tiba. Yas'alunaka, bertanya mereka kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, ka'annaka hafiyun anha, seolah-olah engkau hafiyun mengetahui anha, atas datangnya hari kiamat. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, innama ilmuha indallah, sesungguhnya hanya yang mengetahui hari kiamat indallah hanyalah Allah. Walakinna, melainkan, akan tetapi aktsarun nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Jadi diberi petunjuk, dibiarkan dalam kesesatan, itu haknya Gusti Allah. Wa may yudlilillahu, barang siapa disesatkan, dibiarkan tersesat oleh Allah, fala hadiyalahu, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluknya, berusaha memberi petunjuk kepadanya. Kalau Allah sudah membiarkan dia dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa satupun bahkan bersama-sama memberi petunjuk kepadanya. Dan ingat, kalau Allah sudah membiarkan dia dalam kesesatan, membiarkan dia berjalan dalam kesesatan, wa yadruhum, Allah membiarkannya dia, tidak direken babaris, mau nyungsep, mau ngerangkak, dibiarkan oleh Allah. Fi tughyanihim, dibiarkan oleh Allah dalam keadaan tersesat mereka. Ya'mahun, ditambah lagi terombang-ambing bagaikan buih di atas lautan. Kenapa ini semua terjadi kepada mereka? Karena mereka tidak beriman, bagaikan buih. Nanti umatnya kanjeng Nabi Muhammad di akhir zaman bagaikan buih di lautan, terombang-ambing, air ikut ke barat, ikut ke timur, airnya ikut ke timur, terombang-ambing, tidak ada pijakan, karena tidak ada keimanan di dalam hatinya. Dibiarkan oleh Allah, dibiarkan mereka dalam kesesatan, dibiarkan mereka terombang-ambing bagaikan laron. Kalau pas musim hujan melihat lampu yang terang benderang, berbondong-bondong datang, maklum lagi viral, ya. Maklum lagi viral, datang semua dengan tujuan mencari keberkahan, datang. Ada ulama lagi viral, kiai lagi viral, datang dengan akhlak yang tinggi, dengan kemuliaan yang dia persembahkan. Namun sayangnya mereka lupa, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa mendengar, bahkan mereka hatinya juga tertutup, bahwa sumber keberkahan, sumber ridho dari Tuhan ternyata ada di rumah kita. Siapa itu? Orang tua kita. Jangan salah kaprah. Kita mengejar keberkahan kepada kiai, kepada ulama,
sedangkan orang tua kita tinggalkan. Kita ta'zim kepada guru, namun kita kurang ajar kepada kedua orang tua kita. Kita hormat pada guru, namun kita tidak punya adab terhadap kedua orang tua kita. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak mengikuti langkah-langkah setan. Memuliakan ulama bagus, namun kita terlebih dahulu harus memuliakan kedua orang tua kita. Mencium tangannya ulama, dibolak-balik diciumnya. Apakah kita sudah mempraktekannya terhadap kedua orang tua kita? Itu pertanyaannya. Orang tua sumber keberkahan dalam hidup. Orang tualah sumber ridho dari Allah. Orang tualah sumber keselamatan. Makanya kita harus betul-betul cinta dan sayang, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau sampai itu kita langgar, may yudlilillahu fala hadiya. Kalau Allah sudah membiarkan dia tersesat, ke barat ikut ke barat, ke timur ikut ke timur, selatan ikut ke selatan, terombang-ambing dalam kesesatan. Kalau Allah sudah membiarkan dia hidup dalam kesesatan, dibiarkan pula oleh Allah, dijarno, tidak direken oleh Allah. Mau nyungsep, mau jatuh, mau bangkrut, mau sakit, dijarno oleh Allah. Kalau Allah sudah menghendaki dia tersesat, tidak ada seorang pun, bahkan semua makhluk memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, tidak akan pernah bisa kalau Allah yang sudah menghendaki dia tersesat. Yas'alunaka 'anis sa'ah, bertanya mereka kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, 'anis sa'ah, tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapan akan terjadi hari kiamat itu? Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya hanyalah ilmuha yang mengetahui tentang kiamat itu, inda rabbi, hanya Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa hu, tidak ada yang bisa menjelaskan tentang datangnya hari kiamat, liwaqtiha, tentang waktunya datangnya hari kiamat, illa hu, kecuali Allah. Kalau kiamat ini terjadi, faqulat fis samawati wal ard, sungguh berat bagi makhluknya, bagi hambanya Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kiamat itu berat. Namun tugasnya kita tidak memikirkan hari kiamat. Yang harus kita pikirkan adalah kiamat sugro kita, yaitu kematian kita. Jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, tidak membawa iman dan Islam. Berat orang mati, apalagi tatkala nazaun, tatkala ruh dicabut oleh malaikat Israil. Semua badan ini terasa panas dan terguncang. Panasnya melebihi panasnya orang yang kena stek 40, 45, panasnya pol, sampai mengigau mereka. Yang dingigaukan kebiasaan waktu dia hidup di dunia. Kalau dia sewaktu hidup di dunia selalu berucap, selalu berbuat hal-hal yang baik, ngigaunya pun tentang hal-hal yang baik.
Namun apabila sebaliknya kebiasaan dia, pembicaraan dia tentang yang buruk-buruk, perbuatannya juga yang buruk-buruk, yang diingaukan tentu yang buruk-buruk. Na'udzubillah. Berat. Orang nazak, orang mau meninggal, ini berat. Makanya kita tidak usah memikirkan kiamat kubro. Yang kita pikirkan adalah kiamat subro. Kiamat matinya diri kita, kiamat meninggalnya diri kita. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Makanya tingkatkan itu, ketakwaan kepada Allah tingkatkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan, apa yang dilarang oleh Allah jauhkan dalam kehidupan kita. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati, kita diwafatkan oleh Allah tidak dengan membawa Islam. Na'udzubillah. La ta'tikum illa baghtatan. Ingat, tidak akan datang hari kiamat itu, tidak akan datang kematian itu, tidak akan datang kiamat suhro itu illa baghtatan, kecuali secara tiba-tiba. Kena jantung, kena serangan jantung, blek, langsung anfal, langsung berangkat. Jadi enggak ada ceritanya ajal kematian, yang tahu enggak ada. Malaikat enggak kenal kompromi. Kalau sudah waktunya datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan walaupun hanya 1 detik. Pas kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Yas'alunaka, bertanya kepada engkau mereka wahai kanjeng Nabi Muhammad, ka'annaka, seolah-olah engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad hafiyun anha, mengetahui anha, atas datangnya hari kiamat. Jadi dikira sama orang itu, karena kanjeng Nabi adalah utusan Allah, dikira tahu, ternyata tidak tahu. Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak tahu tentang datangnya hari kiamat. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'a ya Rasulullah?" Kapan datangnya hari kiamat itu wahai Rasulullah? Karena Rasulullah sama-sama tidak tahu, namun Rasulullah mempunyai sifat fatonah yang cerdas. Kemudian Rasulullah bertanya balik kepada si penanya, Ma a'dadtu laha, apa yang engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat itu? Qol, berkata orang laki-laki yang bertanya itu, Ma a'dadtu laha min katsiri sholatin wala saumin wala shadaqatin. Aku tidak ada persiapan untuk menyambut datangnya hari kiamat itu min katsiri sholatin, dari banyaknya melakukan sholat, wala saumin, dan tidak pula aku berpuasa, wala shadaqatin, dan juga tidak pula aku bersedekah, kecuali zakat fitrah. Puasanya juga kecuali puasa
Ramadan. Walakinni, akan tetapi aku uhibbullaha wa rasulahu, aku mempunyai cinta kepada Allah dan kepada utusannya. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maknanya apa? Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau cinta kepada Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Kalau kita cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada kiai kita, besok di yaumil qiyamah kita akan dibangkitkan bersama dengan guru, ulama dan kiai kita, insyaallah di dalam surga. Amin. Modalnya satu, modalnya hanya cinta. Ibadah apapun landasi semuanya karena cinta, mengharap cinta dari Allah dan Rasulnya, mengharap ridho dari Allah, mengharap rahmat dari Allah. Insya Allah kita akan dijamin akan dibangkitkan besok bersama orang-orang yang kita cintai. Makanya kekuatan yang terbesar yang ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita adalah cinta. Jangan sampai cinta itu berubah menjadi benci. Dirawat betul-betul cinta. Kita sholat landasi dengan cinta kepada Allah. Kita puasa landasi semua itu karena cinta kepada Allah. Kita zakat landasi semua itu karena cinta kepada Allah. Kita haji landasi semua itu karena cinta kepada Allah. Modalnya satu, hanya cinta. Dengan bermodalkan cinta, maka kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cinta. Besok kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cinta. Besok kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cinta, orang tua kita, guru-guru kita, nabi kita. Itulah janji Allah. Dengan bermodalkan cinta, kita akan hidup bahagia, diselamatkan oleh Allah di dunia juga di akhirat nanti. Sudah bahagia, selamat, sejahtera. Itulah yang kita minta kepada Allah melalui doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita bahagia, kita selamat, kita sentosa. Kelak di akhirat juga akan bahagia, selamat dan juga sentosa, karena kita masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka oleh Allah. Modalnya hanya satu, yaitu cinta. Jadi ada orang Badui yang datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Mata sah ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Karena Rasulullah juga tidak mengerti kapan datangnya hari kiamat. Namun Rasulullah mempunyai sifat fatonah yang cerdas. Rasulullah bertanya balik kepada
si penanya kepada orang Badui. Apa kata Rasulullah? Ma'adattu laha, apa persiapan yang engkau siapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Dengan polosnya orang Badui, orang desa, orang pelosok menjawab pertanyaan Rasulullah, ma'adattu laha min katsiri sholatin. Tidak ada persiapan untuk menyambut datangnya hari kiamat dari banyaknya sholat, wala saumin juga banyaknya puasa, wala sedekatin juga banyaknya sedekah. Tidak ada. Walakinni, akan tetapi aku uhibbullaha wa rasulahu, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Itu jawaban dari orang yang deso, orang pelosok. Namun apa yang Rasulullah sampaikan kepada orang deso ini? Anta ma'aman ahbabta, engkau besok di yaumil kiamah akan dibangkitkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Senang. Orang desa ini senang, bahagia. Hal ini didengar oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Senang. Abu Bakar senang. Tidak ada kesenangan, kebahagiaan bagi para sahabat dari awal sampai akhir kecuali tatkala mereka mendengar langsung dari lisan Rasulullah bahwa barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulullah besok di yaumil kiamah akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Siapa yang gak senang? Siapa yang gak bahagia kelak besok di yaumil kiamah bersama-sama masuk surga bersama Rasulullah, Nabi kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang bisa dapat memberi syafaat terhadap umatnya, yang mencintai umatnya, yang berjuang, berkorban sampai nyawa taruhannya demi kita umatnya. Tidak bisa ditukar cinta ini dengan dunia beserta isi-isinya. Makanya kita harus merawat cinta yang ada di dalam dada dengan cara bersolawat setiap waktu, bersolawat di malam-malam tahajud kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai solawat dan salam kita dijawab oleh Rasulullah, kalau sampai solawat dan salam kita dijawab oleh Rasulullah, satu jawaban dari Rasulullah, hafiz indallah, dijaga oleh Allah. Kalau kita sudah dijawab oleh Rasulullah salam kita, assalamualaikum ya Rasulullah, Rasulullah menjawab alaikassalam, keselamatan bagi kita. Itu janjinya Allah. Ucapan dari Rasulullah satu kali, hafiz indallah, Allah yang akan menjaganya. Modalnya hanya satu, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Semoga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, diakui oleh Allah sebagai hambanya, mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan tetesan cinta dari Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.